Agak malu, Baik, Ibu, kepada tapi Inyoman Parta, Bapak dari Bali ini. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, Pak Menteri, dengan seluruh jajaran. Saya dengan Pak Menteri pernah bekerja sama selama 5 tahun di Komisi 6. Saya mengenal Pak Menteri dengan sangat baik, komunikasi yang luar biasa, gampang, kita bisa SMS-an dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa ketika Pak Menteri sekarang memimpin Kementerian Olahraga, komunikasi antara Komisi 10 khususnya akan lebih bagus dari yang sebelumnya. Mohon maaf harus disampaikan begitu. Saya tahu Pak Menteri bukanlah tipe pejabat yang angkuh. Jadi saya ingin menyampaikan 2 hal, Pak Menteri. Yang pertama, jadi nanti ada olahraga yang patut kita afirmatif, kita seriusi dan kita lebih kembangkan. Tapi izinkan saya prolog dulu sedikit. Bahwa di Indonesia ada data 33,44% anak-anak sudah ketergantungan gadget dari usia dini. Ada yang 0 sampai umur 4 tahun, 25% lebih, 25,5%. Dari umur 5 sampai 6 tahun, 52,75%. Rata-rata mereka menggunakan gadget 5 sampai 7 jam. Dampak lanjutannya apa? Lalu kenapa ada olahraga yang barangkali perlu kita berikan support lebih serius? Dampak lanjutannya adalah 2 dokter mengalami cukup banyak antrian. 1 dokter mata, yang kedua adalah kesehatan mental untuk psikolog klinik dan psikolog medis. Jadi anak-anak kita ketergantungan dengan itu. Di samping dampak lain ada urusan stres, tidak bisa mengendalikan emosi, agak tertutup, tidak bisa berkomunikasi secara tatap muka dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Di samping banyak juga anak-anak yang luar biasa hari ini kehebatannya. Saya 3 bulan ini memberikan perhatian dan terlibat dalam beberapa kali kegiatan catur, Pak Erik. Saya melihat anak-anak bisa fokus dan waktunya dalam sehari itu bisa 5 sampai 6 jam, pulang sekolah, main catur, selanjutnya bertanding, dan lain sebagainya. Ada kelebihan yang saya lihat pada saat kami dialog, anak ini kelihatan sekali dia sabar. Yang kedua, dia gigih, dan karena dia harus bertahan dan menang. Dan yang terakhir, saya melihat selalu dia mencari solusi. Menurut saya, dalam jabatan Pak Menteri 5 tahun ini, olahraga yang satu ini, terutama yang melibatkan anak-anak sekolah, ini bisa digeber lebih besar. Anggarannya murah, menterlibatkannya mudah. Karena tinggal komunikasi dengan kepala sekolah, komunikasi dengan 1 orang guru, olahraga di dalamnya, anak-anak sudah bisa kita sertakan. Dan saya mengajak teman-teman, bukan teman, Bapak Ibu, anggota Dewan yang kebetulan juga punya fasilitas KIP aspirasi. Jadi mungkin pada saat masuk ke sekolah-sekolah, anak-anak yang diberikan bantuan KIP aspirasi, mungkin ajak juga agar ekstrakurikulernya adalah main catur. Harga caturnya juga murah banget. Jadi murah, jadi ini bisa, saya menganggap ini olahraga kaki 5. Jadi dimanapun bisa dilakukan, tempat kecil tidak membutuhkan tempat-tempat yang wah. Itu Pak Menteri. Yang kedua, kita mengenal betul bahwa hari ini banyak negara yang tadinya sangat bergelora atau antusias dalam sisi teknologi. Namun ketika banyak negara lain juga sudah sangat pesat kemajuannya, mereka justru beralih ke urusan pariwisata. Jepang contohnya hari ini, ketika dia merasa bahwa dari sisi teknologi akan tidak mampu barangkali mengejar Cina, mereka justru sekarang sering mengundang para pelaku pariwisata untuk mengembangkan negaranya. Saya pikir untuk Indonesia, Pak Erik,
sport tourism ini potensinya sangat besar. Sangat besar. Iklim kita mendukung. Negeri dua musim ini sangat-sangat memungkinkan orang datang untuk berolahraga ketika di sana dingin, ketika di sana hujan, ketika musim-musim lain di tempat itu dia bisa datang ke Indonesia. Alam kita mendukung, kita punya bentang pantai, kita punya perbukitan, kita punya danau, kita punya sungai. Ini sangat memungkinkan kita untuk melakukan olahraga sport tourism yang skala lebih besar. Saya pikir dengan jiwa entrepreneurship-nya Pak Erik, saya yakin ini bisa dikembangkan di Indonesia. Kira-kira itu pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Partes. Kalau kita bicara sport tourism, kita sangat berharap kalau nanti dari Komisi 10 bisa mendudukan kita juga dengan Kementerian Pariwisata. Karena dulu pernah ada cita-cita Indonesia Quality Tourism Fund yang sempat mau keluar pepresnya. Tetapi yang menarik, di Indonesia Quality Tourism Fund itu tidak ada Kemenpora. Jadi yang saya ingat kebetulan saya waktu itu Menteri BUMN, ada Menteri BUMN, Menteri Pariwisata, Menko Ekonomi, tapi Menpornya tidak ada. Nah padahal tadi disampaikan, yang namanya sport tourism, contoh saja buat NTB, itu economic impact-nya bisa sampai dengan nasional hampir 4,5 triliun. Sedangkan ongkos daripada pembiayaan event ini kurang lebih 400 sampai 500. Belum, ya itu hanya hosting fee 200-an, tetapi dengan yang lain-lain mungkin 400-an, tetapi di situ ada yang namanya ticketing sponsorship yang masuk. Artinya tidak habis 400-500. Ada dana yang masuk. Ekonomi impact-nya bisa 4,5 triliun. Artinya ada ekonomi yang berputar di masyarakat, UMKM dan lain-lainnya. Ini belum didorong secara serius oleh kami yang ada di tupoksi Bapak Ibu. Kalau kita bisa berkolaborasi dengan Menteri Pariwisata, dengan kami, ya saya rasa event-event ini mestinya tidak kalah bagus seperti apa yang ada di Singapura.